Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, Ibu harap kalian semua sehat semua ya. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, pada hari ini atau pada pertemuan kali ini kita memasuki materi baru, yaitu mengenai identifikasi potensi konflik dalam masyarakat yang beragam. Tujuan kita mempelajari materi ini yaitu untuk mengetahui lebih luas, lebih mendalam mengenai konflik, mengenai potensi konflik atau pengertian konflik dalam masyarakat yang beragam. Nah, ngomong-ngomong konflik sendiri itu memiliki beberapa pengertian atau artian mengenai konflik, yaitu ada yang menyebutkan konflik adalah proses sosial antara dua orang atau sekelompok bahkan lebih mungkin di mana salah satu pihak ini itu berusaha menyingkirkan pihak lain, itu dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Nah, atau dalam arti singkatnya konflik ini itu berarti percekcokan, perselisihan ataupun pertentangan. Itu adalah pengertian konflik secara umum. Sedangkan konflik sendiri juga ada artian di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Apa sih pengertian konflik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012? Jadi, konflik sendiri itu adalah perseteruan atau benturan antara dua kelompok masyarakat, di mana dari perseteruan atau benturan ini itu bisa mengakibatkan ketidaknyamanan ataupun disintegrasi nasional. Apa sih disintegrasi nasional? Jadi disintegrasi nasional di sini itu artinya seperti perpecahan suatu bangsa. Nah, karena mengakibatkan disintegrasi sosial dan disintegrasi sosial ini itu bisa mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Selanjutnya yaitu mengenai identifikasi potensi konflik dalam kelompok masyarakat. Nah, dari berbagai macam kebudayaan, keberagaman yang ada di Indonesia, ini itu pasti kan mempunyai berbagai macam perbedaan. Nah, adanya identifikasi ini itu merupakan suatu proses untuk mengenal adanya perbedaan. Nah, dari perbedaan ini itu kan bisa mengakibatkan perselisihan atau ketegangan antar anggota kelompok. Jadi, kita mencari lebih dalam mengenai kenapa sih bisa terjadinya perselisihan atau ketegangan antar anggota kelompok. Dan ternyata perselisihan ini itu bisa disebabkan karena adanya perbedaan. Nah, yang kemudian dari perselisihan ini itu dapat memengaruhi interaksi dan hubungan antar anggota kelompok tersebut. Oke, tadi kita sudah ngomongin mengenai pengertian konflik. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai faktor-faktor terjadinya konflik dalam kelompok masyarakat. Karena kan kita tadi sudah tahu nih pengertian dari konflik, yaitu karena perseteruan, percekcokan, dan bisa mengakibatkan disintegrasi. Nah, kita mencari tahu lebih dalam kenapa sih atau faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi terjadinya konflik di dalam suatu masyarakat. Nah, ternyata konflik ini juga bisa disebabkan karena perbedaan tingkat pendidikan, di mana perbedaan tingkat pendidikan ini itu karena minimnya kesadaran ataupun pemahaman ataupun kurangnya wawasan bisa menyebabkan konflik. Misalkan kita atau sebagai contoh kita
mendapatkan suatu informasi, di mana kita mendapatkan informasi tersebut tetapi kita tidak mencari tahu lebih dalam atau keaslian sumbernya, atau kita tidak mencari tahu mengenai kebenaran suatu informasi tersebut, tetapi kita langsung menyebarkan informasi tersebut kepada orang lain, atau bisa saja ini itu dinamakan menyebarkan berita bohong. Nah, ini juga atau menyebarkan berita bohong ini juga bisa menyebabkan konflik di dalam masyarakat karena ketidaksesuaian informasi antara yang didapat ataupun perbedaan informasi yang didapat dan yang diberikan. Kemudian yang kedua itu adalah ketimpangan sosial dan ekonomi, di mana ketimpangan sosial dan ekonomi itu juga menjadi faktor terjadinya konflik di dalam suatu masyarakat. Seperti adanya perbedaan atau ketimpangan distribusi kekayaan hak dan kewajiban itu dapat menjadikan konflik, seperti kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Dan contohnya kenapa bisa terjadinya konflik ini itu seperti persaingan dalam mencari pekerjaan, karena tingkat pengangguran ataupun lapangan pekerjaan yang mungkin kurang memadai, jadi dari mencari lapangan pekerjaan ini tuh bisa mengakibatkan konflik, atau misalnya terjadinya pengangguran, kemudian kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Itu faktor yang kedua, yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi. Dan untuk faktor yang ketiga yaitu ada perbedaan pandangan politik. Nah, perbedaan pandangan politik ini juga menjadi salah satu faktor, seperti pada pemilihan presiden bulan-bulan sebelumnya. Nah, karena di setiap individu ataupun di setiap kelompok memiliki pandangan yang berbeda, memiliki mendukung paslon yang berbeda. Nah, dari perbedaan pandangan inilah bisa mengakibatkan terjadinya konflik, atau bisa disebut juga seperti fanatisme dan populasi politik. Itu adalah faktor yang ketiga. Kemudian faktor yang keempat itu adalah perbedaan budaya, etnis, dan suku. Nah, di Indonesia ini tuh faktor yang keempat ini tuh menjadi faktor yang paling sering terjadi, karena Indonesia adalah negara yang beragam, banyak suku, ras, agama, budaya. Nah, dari perbedaan-perbedaan inilah, dari keyakinan-keyakinan setiap budaya atau setiap daerah itu bisa mengakibatkan konflik, atau setiap daerah itu selalu membanggakan daerahnya sendiri gitu. Dan ada juga contoh konflik yang terjadi di Indonesia, yaitu konflik yang disebut dengan Perang Sampit, yaitu konflik dari suku Dayak dan suku Madura. Nah, di konflik ini itu terjadinya perang besar-besaran, yaitu banyak sekali yang terbunuh di dalam perang ini, karena bisa juga menganggap bahwa sukunya yang paling benar atau daerahnya sendiri yang paling benar. Itu adalah faktor yang keempat. Kemudian faktor yang kelima itu adalah ketidakadilan sosial. Nah, ketidakadilan sosial ini tuh bisa juga mengakibatkan konflik, seperti pembagian bantuan sosial yang tidak merata. Ini sangat sering terjadi, yang sampai menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Begitu. Mungkin itu materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai identifikasi potensi konflik, di mana faktor terjadinya konflik itu tadi ada 5, yaitu perbedaan tingkat pendidikan, ketimpangan sosial dan ekonomi, perbedaan pandangan politik, perbedaan budaya, suku, dan etnis. Kemudian yang kelima ada ketidakadilan sosial. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai
upaya-upaya penyelesaian konflik. Oke, mungkin cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.